Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, Bu Alfa, and all of my friends in this video conference. Also, all the viewer on our YouTube channel. I am Tarisha Olivia from Group 6, will be the moderator for this presentation. We will explain about development, format, strategic approach, and implication of online retail. This group consists me, Tarisha, Jordan, and Gania. I will start our presentation and start using Bahasa from now on. Next slide. Oke. Jadi pertama kita akan membahas mengenai development of online retail. Pada awal 1990-an, ketika perkembangan internet menciptakan lingkungan perdagangan dan terjadinya pertukaran email komersial pertama, pengecer tradisional tidak begitu berminat dengan perdagangan online. Hal ini dikarenakan para pengecer itu menganggap bahwa lingkungan perdagangan itu hanya digunakan oleh para ahli komputer dan ilmuwan. Baru pada pertengahan 1990-an, perusahaan retail yang lebih besar mulai mempertimbangkan bagaimana internet dapat berdampak pada perdagangan di masa depan dan tantangan yang mungkin mereka hadapi kelak. Lalu pada tahun 1995, beberapa pengecer menganggap internet itu penting sebagai saluran ke pasar. Tetapi jika memberikan potensi pada internet untuk mengkonfigurasi ulang proses retail secara radikal, kemudian mengingat betapa dinamis dan inovatifnya suatu pasar itu, maka beberapa perusahaan mulai menguji keefektifan perdagangan online. Misalnya seperti Tesco yang mulai menjual coklat dan bunga disusul dengan Sainsbury dan Dixon yang meluncurkan situs web. Kemudian pengecer di negara maju, khususnya di Amerika Serikat dan Eropa Utara, telah menghabiskan beberapa tahun terakhir untuk mencari cara terbaik dalam menggunakan dan mendukung perkembangan perdagangan eceran melalui fenomena digital ini. Memasuki tahun 2008, sebagian besar pengecer menganggap bahwa penting untuk memiliki situs web yang menawarkan banyak pilihan untuk customer mereka, yakni memberi opsi untuk belanja melalui situs web atau datang ke toko fisik. Lalu pada tahun 2015, retail online menjadi semakin populer dan esensial bagi pengecer dan konsumen di seluruh dunia. Next slide. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai online retailers that have made their mark. Ini namanya itu adalah Next PLC, di mana delivery quality is the key to success, kalau moto mereka. Jadi ada salah satu retailers bernama Next PLC, di mana perusahaan ini tuh dibangun akibat foundernya, George David itu merasa ada gap yang cukup signifikan antara pakaian pekerja wanita dan pria. Ia menganggap dia membawa konsep baru dalam fashion wanita. Mereka mulai perusahaan ini tuh dengan membuat katalog yang full dengan fotografi model busananya untuk kemudian dipajang di toko fisik mereka. Mengikuti arus, mereka mulai memposting katalog mereka di website resmi dan mereka juga membuat website e-commerce perdana mereka. Dengan launchingnya website e-commerce tersebut, konsumen mereka bisa belanja di toko fisik dan di rumah melalui handphone mereka. Lalu sejak 2001, mereka membuka jasa deliver its customer orders the following day. Jadi pesan hari ini itu bisa sampai keesokan harinya. Next ini kemudian menjadi bukti nyata dedikasi suatu retailer yang terus berkembang mengikuti arus zaman untuk menjaga kepuasan mereka. Selanjutnya akan dibawakan oleh Gania. Saya persilakan. Baik, terima kasih Tarisha. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang strategi dan format dari online retail. Pengenalan belanja online telah membuat pengelompokan pengecer berdasarkan format operasional menjadi tugas yang semakin kompleks. Secara tradisional, pengecer diklasifikasikan berdasarkan jenis organisasi retail, misalnya multiple, independen, koperasi, dan format misalnya berbasis toko dan berbasis rumahan. Fitur operasi ini juga dapat dimodifikasi oleh luas dan kedalaman rentang produk yang ditawarkan, target pasar yang dilayani, dan jumlah gerai yang dioperasikan. Bisa dikatakan, format belanja online ini telah berkembang sebagai bagian dari perkembangan alami dan dari siklus hidup retail. Davidson memperkenalkan gagasan siklus hidup retail untuk menjelaskan evolusi bentuk retail dari waktu ke waktu, berdasarkan premis bahwa gaya operasi retail memiliki siklus hidup dengan cara yang hampir sama dengan produk dan akan dimulai dari fase perkenalan di mana gaya operasional inovatif dan kemudian bergerak ke tahap
pertumbuhan saat bisnis ini berkembang, yaitu ke tahap kedewasaan, dan di mana perusahaan mulai melihat profitabilitas yang lebih besar dan akhirnya ke tahap penurunan di mana bisnis diambil alih oleh pesaing yang lebih inovatif yang menawarkan gaya retail dan format operasional yang berbeda. Nah, yang pertama ini ada yang dinamakan strategi operasional, dan di sini dibagi menjadi 3, ada bricks and clicks retailers, ada pure play retailers, dan click and mortar retailers. Brick and click ini, namanya itu brick and mortar. Brick and mortar retailers ini adalah perusahaan yang hanya bisa dibeli dengan cara offline. Contohnya SPBU. Kalian nggak bisa kan beli SPBU melalui online gitu. Terus yang kedua ada pure play retailers. Jadi ini adalah contohnya kalau misalnya kalian belanja di Amazon, itu kan hanya melayani perbelanjaan secara online aja. Terus selanjutnya ada click and mortar retailers, adalah perusahaan yang beroperasi secara online dan offline. Contohnya ada Gramedia. Kalian bisa beli untuk melihat fisik bukunya langsung dengan cara pergi ke Gramedia, dan bisa juga mengunjungi website Gramedia untuk membeli secara online-nya gitu. Next. Nah, selanjutnya, ketika pengecer mengembangkan penggunaan internet mereka untuk menyediakan informasi, layanan pelanggan, dan penjualan online, itu menjadi saluran retail. Secara tradisional, istilah saluran menggambarkan aliran produk dari sumber ke pengguna akhir. Definisi ini menyeratkan sistem searah pasif di mana produsen memasarkan melalui grosir atau pengecer ke konsumen. Langkah ini mungkin juga menyarankan pergeseran ke arah hubungan pengecer konsumen dua arah, di mana lebih banyak kekuatan diperoleh oleh pelanggan. Ini menurut Hagel dan Armstrong. Sebagai hasil dari kapasitas teknologi, pengecer elektronik menjadi semakin kreatif dengan cara mereka menggunakan internet dan teknologi digital terkait untuk melayani kebutuhan pelanggan mereka. Sebagian besar pelanggan adalah pelanggan multisaluran yang menggabungkan penelitian berdasarkan penggunaan situs web dengan toko fisik saat melakukan pembelian. Selain itu, pertumbuhan retail online yang stabil selama 2 dekade terakhir melalui penerapan 3 strategi operasional ini dan inovasi dalam teknologi seluler dan penggunaan media sosial telah memengaruhi cara pembeli ingin terhubung ke jenis belanja pilihan mereka. Memang menurut laporan yang ditugaskan oleh eBay, konsumen yang terhubung mendorong pengembangan retail karena konsumen ingin dapat membeli kapan saja dan di mana saja. Jelas ya, kalau misalnya kita beli online itu lebih fleksibel waktu dan tempatnya. Kemudian, pertama-tama teknologi digital telah berdampak pada pengambilan keputusan konsumen dengan menyediakan banyak informasi yang dapat diakses oleh pembeli untuk menginformasikan pilihan pembelian mereka. Jadi, jalur menuju pembelian biasanya dimulai dengan entry ke search engine, terus kunjungan ke situs web pengecer. Alat pencarian digital memainkan peran penting karena konsumen mengatakan mereka membantu menghemat waktu seperti yang sudah dijelaskan tadi ya. Kemudian konsumen ini nggak jarang yang melakukan yang namanya showrooming. Showrooming itu pembeli mengunjungi toko untuk menyentuh dan merasakan produk yang sebenarnya, tapi belanjanya diteruskan di online. Jadi nggak jadi beli pada saat itu juga gitu. Dan motivasi ini dilakukan untuk mencari harga yang lebih rendah, karena jelas ya biasanya kalau misalnya beli online itu harganya lebih rendah daripada kita beli langsung di tokonya. Kemudian banyak pengecer fisik yang mulai menemukan cara untuk memerangi efek yang berpotensi merugikan dari showrooming ini. Misalnya pada November AS Macy's dengan lebih dari 850 toko fisik memperkenalkan aplikasi ponsel pintar yang memungkinkan pembeli mencari untuk mengetahui apakah barang tertentu tersedia di toko Macy lokal atau tidak. Klaim Macy bahwa setiap dolar yang diinvestasikan dalam pemasaran pencarian ini mendorong $6 untuk pembelian di toko. Jadi ada sebuah company yang mencetuskan ada aplikasi ponsel aplikasi yang bisa di-download di ponsel pintar atau smartphone terkait
kita bisa ngecek apakah produk yang kita cari ini ada di toko fisik atau enggak gitu. Dan ini ternyata berpengaruh juga ya. Oke. Segitu dari saya. Saya kembalikan lagi ke Tarisha. Terima kasih. Baik, terima kasih Gania. Memasuki pembahasan selanjutnya akan dibawakan oleh Jordan. Kepada Jordan dipersilakan ya. Oke, Tarisha, terima kasih. Oke, teman-teman, sekarang kita akan membahas mengenai apa saja implikasi dari strategi pemasaran e-retail gitu. Seperti yang kita ketahui ya teman-teman, pada saat ini di era globalisasi dan media digital yang marak-maraknya, muncul adanya customer expectation sebab adanya kemajuan dari internet dan media digital yang kita bahas. Di sini para e-retailer ini mereka harus memutar otak mereka, harus lebih memberikan inovasi dan juga memberikan ide-ide baru agar hasil usaha yang mereka jual itu bisa dapat laku ke para pembeli gitu, para customer. Karena customer ini sudah kita bisa ibaratkan naik high class tentang bagaimana ekspektasi mereka terhadap suatu barang yang mereka beli gitu. Contohnya kita ambil suatu konsumen yang mau membeli baju di suatu e-retail, retail yang secara online. Mereka pasti memiliki ekspektasi tinggi bahwa kualitas barang yang dikirimkan bakal baik dan juga bakal dari packaging-nya, dari juga bagaimana teknik pemasarannya, terus promosi dan diskon-diskon yang diberikan dari para e-retailer itu cukup penting. Kenapa? Karena mereka mengharapkan yang terbaik gitu dari retailer itu. Itu disebabkan karena kemajuan internet dan media digital. Dan kalau kita berbicara mengenai performance gaps managerial implication, itu di sini muncul banyak sekali pendatang-pendatang baru. Pendatang baru di sini artinya persaingan antara e-retailer itu, para retailer-retailer yang sekarang ini makin marak. Apalagi kalau kita di pembahasan sebelumnya tuh ada pada tahun 2015 itu lagi naik-naiknya para retailer, apalagi yang dalam online itu lebih meningkat sekarang ini, jadi persaingannya itu semakin ketat. Di sini mereka harus berlawanan strategi serta tuntutan fleksibilitas. Fleksibilitas artinya mereka harus lebih efisien dalam mengereach para customer ini. Dan juga pada akhirnya ini mendorong para penjual untuk lebih kreatif dalam melakukan penjualan gitu. Jadi muncul nih banyak sekali teman-teman kalau sadari sekarang ini mereka menggunakan media sosial juga untuk bagaimana cara strategi mereka memasarkan barang-barang mereka gitu. Baik ya dalam bentuk video, dalam bentuk desain maupun promosi-promosi lainnya yang di media sosial seperti Instagram, YouTube, Twitter dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita berbicara mengenai apa saja nih strategi para e-retailer ini yang penting kita ketahui. Nah, mungkin salah tahu teman-teman juga atau ya bisa mengikuti strategi ini biar pada nantinya usahanya bisa sukses gitu. Yang pertama itu ada mengenai informasi produk yang jelas dan mudah. Ini penting, kenapa jadi poin pertama? Karena informasi produk yang jelas pasti para customer mau produk yang mereka cari, produk yang mereka butuhkan itu terpampang jelas gitu, apa spesifikasinya, apa informasinya gitu. Jadi pelanggan customer bakal lebih percaya akan kualitas, akan keamanan yang dijamin oleh para e-retailer ini. Yang kedua juga penting untuk para e-retailer memperhatikan sistem pembayaran yang efisien. Karena mungkin kita bisa ambil contoh zaman sekarang, mungkin para e-retailer sekarang dan para e-commerce kebanyakan menyediakan sistem pembayaran yang bermacam-macam, bisa dari transaksi melalui transaksi BNI, melalui transaksi ATM gitu, terus juga lewat supermarket terdekat, dan juga ada melalui COD langsung dengan para kurirnya itu juga bisa. Jadi sistem pembayaran manapun harus bisa disediakan oleh retailer agar mempermudah customer dalam membeli suatu barang tersebut.
apalagi secara online ya kan. Yang kedua ada diskon promosi dan penawaran khusus. Nah ini juga penting karena para customer pasti melihat harga gitu, diskon dan segala macam, jadi lebih mudah tertarik pada suatu barang yang akan mereka beli nantinya gitu. Dan yang selanjutnya ada juga tentang komentar dan testimoni pelanggan. Komentar dan testimoni pelanggan ini berkaitan juga dengan mungkin keamanan dan kualitas dari barang tersebut. Jadi para pelanggan bakal lebih trusted, bakal lebih percaya kalau misalnya ada orang yang sudah terlebih dahulu untuk membeli barang yang mereka tawarkan tersebut gitu. Selanjutnya juga bekerja sama dalam hal logistik. Bekerja sama dalam hal logistik ini dalam artian bahwa para retailer juga perlu bekerja sama dengan para kurir pihak ketiga yang mengantarkan barang tersebut ke rumah para pelanggan agar lebih aman dan secure gitu. Jadi di situ perlu ada kerjasama yang baik dari para retailer dan para pengantar logistik tersebut. Selanjutnya terakhir yaitu menciptakan e-value. E-value itu seperti bintang maksudnya kalau misalnya kalian perhatikan di e-commerce seperti Shopee, Tokopedia dan lain-lain itu biasa ada minta rating atau bintang gitu. Itu bisa jadi suatu tolak ukur bagi para retailer gitu mengenai kualitas barang, kualitas layanan yang diberikan dari para retailer ini kepada para customer. Jadi ini cukup penting dan para retailer ini yaitu karena semakin banyaknya persaingan yang ketat ini, para retailer juga harus semakin inovatif, efisien dan juga memikirkan bagaimana caranya memasarkan produknya dengan baik. Itu saja penjelasan mengenai strategi retailer. Mungkin saya kembalikan ke Tarisya. Okay, thank you, Jo. So that's the end of our presentation. Next slide. That's the end of our presentation. We are really sorry if there are any mistaken. Please give us like and comment if you are enjoying our video. Have a nice day and keep healthy from us. Thank you.